Halo semua, selamat datang di channel Librarium. Kali ini, saya akan membahas tentang materi online matematika untuk kelas 9, yaitu pada pokok bahasan eksponen, bagian yang kelima. Bentuk baku atau notasi ilmiah. Bentuk baku digunakan secara ilmiah untuk menyajikan nilai bilangan yang sangat besar atau nilai bilangan yang sangat kecil, sehingga penulisannya menjadi lebih ringkas. Bagaimana menentukan bentuk baku yang tepat dari nilai berikut ini? Yang A, 365 juta. Rumusnya adalah A, C kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli dan C adalah bilangan cacah. Berarti tinggal kita lihat 365 dengan 06. Kita langsung taruh komanya di paling depan. Tapi yang paling depan itu ini harus antara 1 sampai 9. Tidak boleh 0, tidak boleh lebih dari 9. Misalnya 10, 11 nggak boleh. Berarti langsung ditaruh komanya seperti ini ya. Maka nanti jadinya 3,65 dikali dengan 10 pangkat. Nah, 10 pangkatnya tinggal kalian lihat digit di belakang komanya. Ada berapa digit. Ini ada 2 digit, ini ada 3 digit, ini ada 3 digit. 2 digit, tambah 3 digit, ditambah 3 digit, maka hasilnya adalah 8 digit. Berarti nanti dikali 10 pangkat 8. Seperti itu caranya. Itu untuk menyelesaikan yang A. Yang B, 0,000000045. Langsung kita letakkan komanya di angkanya. Ya, saya tulis dulu 0,123 045. Langsung komanya kalian letakkan di sini. Bukan di 45 koma karena harus A, C bilangan asli 4. Yang bagian depan tetap sama, tidak boleh 0, tetapi harus 1 sampai 9. 10, 11, 12 juga nggak boleh. Kemudian kalian tinggal hitung antara koma ke koma. Ini ada berapa digit? Ini ada 3 digit, ini ada 3 digit, dan di sini ada 2 digit. Maka kesimpulannya digitnya adalah 8 digit. Maka jadinya adalah 4,5 dikali dengan 10 pangkat min 8. Karena dia 0,000 ya. Berarti pergerakan dari komanya ini menuju ke kiri sehingga hasilnya adalah dalam bentuk negatif. Seperti itu. Selanjutnya adalah rumus merasionalkan penyebut. Yang pertama, rumusnya ketika terjadi X per akar A, maka untuk merasionalkan penyebutnya harus dikalikan dengan akar A per akar A. Kenapa boleh dikalikan dengan akar A per akar A? Karena akar A per akar A nilainya adalah 1. Sehingga bentuk perkalian dengan 1 tidak mengubah nilai bilangannya. Contohnya, 5 kali 1 hasilnya akan tetap 5. 7 kali 1 maka hasilnya akan tetap 7. 5 dikali 3 per 3 maka hasilnya akan tetap 5. 7 dikali 3 per 3 maka hasilnya akan tetap 7. Seperti itu. Maka untuk menyelesaikan 6 per akar 3, kita perlu mengalihkan dengan akar di bawahnya ya. Dikali dengan akar 3 per akar 3.
Kemudian yang atas kita kalikan biasa, maka jadinya adalah 6 akar 3. Sedangkan yang bawah akar 3 kali akar 3, karena kembar maka jadinya keluar dari akar, yaitu 3. Coret atas dengan bawah bilangan yang biasanya. 6 dibagi dengan 3 adalah 2 akar 3. Maka hasilnya untuk contoh yang pertama adalah 2 akar 3. Untuk yang berikutnya, ketika bentuknya X per akar A ditambah atau dikurangi akar B, maka perkaliannya adalah dengan sekawannya. Sekawan itu sama persis dengan penyebutnya, dengan yang bawah itu, tetapi tandanya dibalik, sehingga menjadi akar A min akar B. Kalau dia min, berarti diubah menjadi akar A plus akar B, baik pembilang dan penyebutnya. Mengapa harus sama antara pembilang dan penyebut? Karena hasilnya harus 1. Karena 1 tidak mengubah nilai bilangan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, cara mengerjakannya untuk yang A, 2 per akar 5 ditambah akar 3, maka tinggal kita kalikan dengan sekawannya. Akar 5 ditambah akar 3. Karena di sini tandanya adalah plus, maka sekawannya adalah min. Maka kita kalikan dengan akar 5 min akar 3 per, harus sama, akar 5 min akar 3. Karena ini harus nilainya 1 ya, perkaliannya, supaya tidak mengubah nilai. Biarkan dulu yang atas hanya disatukan, 2 akar 5 min akar 3. Bagaimana dengan yang bawah? Yang bawah adalah bentuk rumus A plus B dikali dengan A min B, sehingga hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, bentuk pemfaktoran. Maka akar 5 sebagai A dan akar 3 sebagai B. Jadinya adalah A kuadrat, berarti akar 5 yang dikuadratkan. Kalau akar 5 dikuadratkan artinya adalah akar 5 yang dikali dengan akar 5. Akar 5 dikali akar 5 artinya kembar, maka boleh keluar dari akarnya, sehingga hasilnya adalah 5. Untuk B-nya berarti akar 3 yang dikuadratkan, maka hasilnya jelas adalah 3. Sehingga kita masukkan nilainya di situ. 2 per 5 dikurangi 3, 2. Yang atas ada dalam kurungnya 5 dikurangi akar 3. Gini. Kemudian 2-nya tinggal kita coret karena sama. Maka hasilnya adalah akar 5 dikurangi dengan akar 3. Itu untuk menyelesaikan contoh yang A. Kemudian untuk contoh yang B, akar 5 plus 2 per akar 5 min 2. Maka kita coba tulis di sini. Akar 5 plus 2 per akar 5 min 2. Perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah penyebutnya atau bagian bawahnya. Bagian atasnya nggak usah kita pedulikan. Nah, kita cari sekawan dari akar 5 min 2 berarti adalah akar 5 plus 2. Berarti dikalikan akar 5 plus 2. Harus atas bawah. Kenapa harus atas bawah? Supaya nilainya 1 ditambah dengan 2. Maka yang atas kita, karena sama persis ya, maka boleh ditulis akar 5 plus 2 kuadrat karena sama. Yang bawah
adalah bentuk A min B dan A plus B. A-nya adalah akar 5, B-nya adalah 2. Maka jadinya, kalau kita hitung adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti akar 5 kuadrat. Akar 5 yang dikuadratkan nilainya adalah 5. Mana kembar. Kemudian A kuadrat min B kuadrat. B-nya adalah 2, maka 2 kuadrat adalah 4. Maka 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Sehingga tinggal kita menghitung akar 5 ditambah 2 kuadrat. Kalau kita ingat-ingat, ini adalah bentuk A plus B kuadrat, yang hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Berarti A kuadrat akar 5 kuadrat. Akar 5 dikali akar 5 kembar, maka hasilnya adalah 5. Kemudian plus B kuadrat, B-nya adalah 2. 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 4. Plus 2AB, maka ditambah dengan 2 kali akar 5 yang dikali dengan 2. 5 ditambah 4, maka hasilnya adalah 9. Ditambah dengan 2 kali 2, yaitu 4 akar 5. Jadi seperti ini caranya. Untuk 9 yang ditambah 4 akar 5 tidak dapat kita lanjutkan karena satunya memiliki akar 5, sedangkan yang 9 tidak memiliki akar 5, sehingga berbeda jenis dan tidak bisa disatukan. Demikianlah untuk contoh merasionalkan penyebut. Rumus merasionalkan penyebut yang berikutnya, yang ketiga adalah yang paling rumit. Bentuknya seperti itu: X per akar A plus minus akar B plus minus akar C. Maka nanti tinggal dikalikan dengan dalam kurung akar A plus minus akar B kurung tutup min plus akar C per dengan penyebut yang bernilai sama. Contohnya di sini adalah ini ya, 2 per akar 5 plus akar 2 min akar 3. Maka cara merasionalkannya gimana? Caranya seperti ini, memang agak rumit, tapi kita akan bahas perlahan-lahan satu persatu. Ini adalah dari soalnya yang bagian depan ini, cuma menambahkan kurung di sininya ya. Menambahkan kurung di akar 5 plus akar 2. Dua bilangan yang pertama diberikan tanda kurung. Kemudian dikalikan dengan yang sama tapi tandanya berbeda. Karena ini di sini adalah tanda minus, maka dikalikannya dengan tanda plus. Atas bawah harus sama supaya hasilnya 1 sehingga tidak mengubah nilai. Maka biarkan bagian pembilangnya hanya dalam bentuk perkalian seperti ini. Jadi dibiarkan 2 dikali dalam kurung akar 5 plus akar 2 plus akar 3. Sedangkan yang bawah itu menjadi A kuadrat min B kuadrat, di mana ini adalah A-nya, ini A, dan ini adalah B-nya ya. Ini dikali dengan A juga, dan ini adalah B-nya. Berarti karena ini tandanya minus, berarti A min B dikali dengan A plus B. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, A min B dikali A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sehingga hasilnya A-nya adalah ini tadi, 5 plus akar 2, maka jadinya 5 plus akar 2 kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. B-nya adalah akar 3, sehingga akar 3 kalau dikuadratkan, akar 3 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya adalah 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk bentuk ini, itu adalah bentuk A plus B kuadrat, yang mana hasilnya adalah A kuadrat
plus B kuadrat plus 2AB. Ini rumus aljabar kelas 7. A-nya yang mana? A-nya adalah akar 5 di sini, sedangkan B-nya adalah akar 2 di situ. Berarti jadinya A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat jadinya adalah 5. B kuadratnya berarti akar 2 dikali dengan akar 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan 2AB. Berarti 2 dikali akar 5 dikali akar 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 10. Minus 3 ini sama dengan yang sebelumnya di situ, minus 3. Maka bisa kita jumlahkan 5 ditambah 2 adalah 7, dikurangi 3 adalah 4. Berarti hasilnya seperti ini, hasil akhirnya. Kemudian kita lanjutkan. 4 dan 2 di bagian bawah ini masih bisa difaktorkan 2. Dikeluarkan FPB-nya 2, sehingga jadinya seperti ini ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, taruh di sini. Terus kemudian 2 akar 10 dibagi 2 hasilnya akar 10, taruh di belakang. Karena atas bawah sama-sama 2 maka boleh dicoret, sehingga hasilnya seperti ini. Tinggal akar 5 plus akar 2 plus akar 3 per 2 plus akar 10. Ini hampir selesai, tapi karena bawahnya masih belum rasional, maksudnya belum rasional itu apa? Masih ada bentuk akar, yaitu akar 10 di bagian penyebut atau bagian bawah ini. Masih ada akar 10, maka harus dikalikan dulu dengan sekawannya. Yang dilihat adalah bagian bawah aja, berarti 2 plus akar 10. Maka dikalikan dengan 2 min akar 10 per 2 min akar 10 ini. Sehingga hasilnya ini adalah dalam bentuk A plus B, di sini A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. Min B kuadrat adalah akar 10 yang dikuadratkan, maka tinggal menghilangkan akar, yaitu hasilnya adalah 10. Maka jadi bentuknya seperti ini, yang paling belakang. Kita kurangi, 4 dikurangi dengan 10, maka hasilnya adalah 6 di sini. Kemudian kita kalikan bagian pembilangnya, saya mengalikannya 2, ini saya kalikan dulu dengan akar 5, kemudian dikalikan dengan akar 2, kemudian dikalikan dengan akar 3, maka jadinya yang ini ya. Kemudian min akar 10 juga dikalikan pelangi ke akar 5, maka jadinya min akar 50. Min akar 10 dikalikan dengan 2, min akar 20, dan min akar 10 dikalikan dengan 3, maka hasilnya yang ini. Min akar 50, min akar 20, min akar 30. Kemudian akar 50 bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 2, kemudian akar 20, 2 akar 5, dan akar 30 tidak bisa kita sederhanakan karena tidak ada yang kembar pemfaktorannya. Sehingga tinggal kita samakan yang memiliki akar yang sama. Yang memiliki akar yang sama adalah akar 2 di sini. 2 akar 2 ini memiliki nilai yang sama dengan min 5 akar 2. Sedangkan 2 akar 5 memiliki nilai yang sama dengan min 2 akar 5, bisa kita coret karena sama, nilainya sama ya. Satunya plus, satunya min, maka hilang. 2 akar 2 dikurangi 5 akar 2, maka hasilnya adalah 3 akar 2. Kemudian 2 akar 3 tidak ada yang sama, maka kita tulis biasa 2 akar 3 di sini. Minus akar 30 juga tidak ada yang sama, maka kita tulis biasa minus akar 30. Pernya tetap min 6, sehingga hasilnya adalah seperti itu. Oke, untuk rumus merasionalkan penyebut yang terakhir adalah ketika bentuknya seperti itu ya. Saya menyebutnya lebih ke akar panjang, akar pendek, karena ada bentuk akar yang panjang di sini.
Ini akarnya panjang, terus kemudian di dalamnya ada akar pendek. Jadi saya nyebutnya sebagai akar panjang, akar pendek. Nah, caranya pertama rumusnya harus seperti ini, harus ada nilai 2 di depan akar pendeknya. Kalau misalkan contohnya seperti ini, tidak ada angka 2 di depan akar, maka kita harus keluarkan dulu angka 2-nya dari 24. 24 kita faktorkan dulu, maka dibagi 2 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6. Nah, kita cuma butuh 2 kembar ini karena kita mau mengeluarkan angka 2-nya. Sehingga hasilnya di sini kan akar 2.2.6 ya. Yang ini kan kembar, maka ini boleh keluar, maka menjadi 2 akar 6. Berarti akar 24 ini nilainya akan sama dengan 2 akar 6. Maka boleh kita tulis ulang seperti ini, akar 5 plus 2 akar 6. Kemudian kalian cari tahu yang di dalam ini, AB ini adalah nilai perkaliannya. Berarti nilai perkaliannya harus 6 tuh. 6 itu berapa aja nilai perkaliannya? 1 kali 6, 2 dikali 3. Kemudian dicari yang nilainya harus kalau dijumlah adalah 5 yang di bagian sini. Maka kalau 1 ditambah 6 maka hasilnya kan 7. Berarti yang sesuai adalah 2 ditambah dengan 3. Sehingga hasilnya tinggal kita ubah menjadi akar 2 ditambah 3 ditambah 2 akar 2 kali 3. Seperti rumus itu, ini akar panjang. Maka nanti hasil akhirnya dari sini tinggal kita ambil A dan B-nya saja di sini menjadi akar 2 plus akar 3. Begitu caranya. Tetapi nanti untuk bentuk pengurangan usahakan yang nilainya besar yang berada di depan. Jadi misalkan 2 dan 3, maka nanti akar 3 dikurangi dengan akar 2 seperti itu. Tapi kalau bentuk penjumlahan tidak masalah karena sifatnya komutatif. Antara akar 2 tambah akar 3 nilainya pasti sama dengan akar 3 ditambah akar 2. Demikian penjelasan untuk rumus merasionalkan penyebut yang terakhir. Selanjutnya kalian bisa mencoba mengerjakan evaluasi eksponen bagian yang kelima. Yang pertama, mengubah dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Ada A dan B di sana. Kemudian merasionalkan penyebut, ada A dan B di sana. Kalau kalian sudah menuliskan jawaban evaluasi eksponen bagian yang kelima dan juga sudah merangkum video bagian yang kelima ini, maka kalian dapat menyerahkannya pada guru kelas kalian dan kita akan bahas pada pertemuan kelas online. Oke, cukup sampai di sini untuk video eksponen kali ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. See ya!